Kami mengucapkan shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu yang menyaksikan melalui akun Facebook, YouTube maupun gelombang radio 107,7 FM. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan segala kebaikan Tuhan, amin. Yang rasakan kebaikan Tuhan, saya yakin setiap hari kita dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu. Jika kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Mari Roh Kudus, tuntun setiap kami, ajari setiap kami, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik di hadirat-Mu saat ini. Berkaryalah Kau di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu, hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh gedung atau apapun. Di saat Engkau berkarya, di saat Roh-Mu bekerja, segala sesuatunya bisa terjadi. Kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, ada kuasa dalam penyembahan kami. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita buka kedua tangan kita. Mari kita mulai naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersyukur. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab kasih setia-Mu selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang agung. Kau selalu bersamaku, Kau selalu bersamaku. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu selain kami mengucap syukur di hadirat-Mu, Yesus. We thank you, Lord Jesus. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan oleh setiap penyembahan umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Beberapa hari ke depan kita akan menyaksikan atau memperingati segala kebaikan Tuhan melalui kenaikannya ke surga. Tetapi Dia berjanji, Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya yang menghibur dan menolong setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kita naikkan penyembahan kita lebih lagi bagi Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bersama katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku denganku. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari yang di rumah-rumah, Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Ya Roh Kudus, mari buka suaramu. Dia menjanjikan penghibur itu yang menolong, yang menuntun, yang mengajar setiap kita. Oleh karena itu tak perlu takut, Dia selalu ada. Dia selalu ada.
Yesus, Engkau sangat berarti bagi setiap kami. Hiralalala baralalala 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 baralalala. Hiralalala baralalala baralalala baralalala. Sikaranana maranana maranana marala. Hiralalala baralalala 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 barala. Yesus. Hiralalala baralalala 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 bar. Hiralalala baralalala barala. Yesus, Yesus, Kau berarti, Engkau berarti, Yesus, Yesus, Kau segala. Mari yang di rumah-rumah bersama-sama panggil Dia Yesus, Yesus.
Haleluya. Haleluya. Bagimulah pujian kami, bagimulah sembah kami, bagimulah pengagungan kami. Mari yang di rumah-rumah kita ajak waktu untuk berdiri bersama. Kita agungkan Dia dari tempat ini, dari rumah masing-masing. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari semuanya kita bangkit berdiri, katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Haleluya Bapa yang baik. Ditinggikanlah Engkau Tuhan, diagungkanlah Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang maha mulia, Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan. Kau memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk datang memuji menyembah Engkau. Biarlah pengurapan yang sempurna daripadamu Tuhan turun atas setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya Roh Allah menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan kami, memberkati setiap pujian kami Tuhan. Dan kami percaya ada pintu yang dibukakan bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi kami, kesembuhan terjadi ya Allah. Oh Bapa, kami percaya sesuatu yang luar biasa boleh terjadi bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa hari ini juga Tuhan, Engkau membawa kami lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Sebab kami percaya akan janji-Mu Tuhan yang berkata bagi kami, jangan takut dan khawatir Bapa. Itulah janji-Mu kami pegang di dalam kehidupan kami. Sekalipun situasi saat ini Tuhan adalah situasi yang tidak baik, kami tetap percaya buat
penyertaan-Mu. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan perisai kami dan perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, layaklah kami Tuhan berdoa bagi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami berdoa bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan ada bagi bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun bagi negeri kami. Sebab kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah, diberkatilah Kabupaten Tapanuli Utara, diberkatilah Kota Tarutung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya campur tangan-Mu Tuhan ada bagi negeri kami nih, bagi kota kami, bagi kabupaten kami Tuhan. Untuk Engkau memimpin Tuhan pemerintahan kami untuk mengambil kebijakan Tuhan yang terbaik di dalam menangani situasi yang tidak baik pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, ekonomi bangsa kami juga Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberkatinya Bapa. Pintu sorga terbuka memberkati ekonomi bangsa kami melimpah-limpah ya Tuhan. Tidak ada kemiskinan boleh menjamah kami Tuhan, sebab berkat-Mu Tuhan turun bagi setiap kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan pemerintahan Tapanuli Utara Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada bagi pemimpin kami, bagi Bapak Bupati kami dan seluruh jajarannya ya Allah, untuk mendapatkan hikmat yang daripada-Mu, membawa jalan keluar bagi Tapanuli Utara Tuhan di dalam situasi yang saat ini boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan kami tidak lupa berdoa ya Allah bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap gereja-Mu diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang kudus-Mu Tuhan kami berdoa Engkau memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Insinyur Niko ya Allah, Bapak Bambang Yonan Tuhan, Edi Prayetno, bahkan Tuhan terkhusus Tuhan bagi gembala kami di tempat ini Bapak Gunawan Pangkabean. Bapak kami berdoa pengurapan yang sempurna turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya lewat pelayanan mereka kami akan melihat Tuhan sesuatu yang luar biasa boleh terjadi, di mana mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, jiwa-jiwa berbondong-bondong kepadamu, sebab kebangunan rohani akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya buat Pentakosta ketiga Tuhan yang akan Tuhan nyatakan hari-hari ini Tuhan di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan hari yang penuh sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu membawa kami berjalan sepanjang minggu ini. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami, hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lebih lagi Tuhan bawa kami beria-ria di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom dan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang baru pertama menyaksikan live streaming melalui Facebook, YouTube maupun gelombang radio 107,7. Kami dari GB Tarutung Kota mengucapkan semoga kita tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Roh Kudusnya hadir di tempat ini, anggur barunya dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya. Mari imani Bapak Ibu semuanya. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan.
Yang percaya katakan amin. Saya percaya anggur barunya tercurah bagi setiap kita, amin. Anggur baru tercurah. Ini kami iman saat ini dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata sekali lagi. kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya, Nyata kuasanya. kuasanya, Nyata kuasanya. Yang percaya katakan yeay. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan ini yang kami yakini. Di saat anggur baru rohmu tercurah, nyatalah segala kuasamu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat hadiratmu, sukacitamu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, dan segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan yang terbaik hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kau Yesus adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Amin. Yang kalaupun masih ada orang yang tidak percaya bahwa Engkau adalah juru selamat, namun lewat doa orang-orang kudus-Mu, lewat segala peristiwa yang boleh terjadi di akhir zaman ini yang menimpa bumi, Tuhan menantikan setiap mulut akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Semua umat-Mu akan sujud berlutut memuji menyembah Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Karena tanpa Engkau tidak ada keselamatan.
Ada banyak keyakinan, ada banyak agama yang mengajarkan sorga, mengajarkan nirwana, mengajarkan kayangan. Tetapi yang pasti bagi setiap kami orang yang percaya kepada Yesus, ada sorga, tempat di mana kami ada, hidup bahagia, bersukacita untuk selama-lamanya. Ampuni umat-Mu Tuhan atas segala ketidakmengertian mereka atau penolakan mereka atas kehadiran-Mu di bumi ini. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, akan mengangkat umat-Mu untuk boleh menjadi orang, bahkan bangsa yang terpilih. Terima kasih buat perkenanan-Mu hari ini kami masih boleh memanggil nama Tuhan. Dan terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh melawat kami di setiap rumah, di setiap keluarga ketika kami memanggil nama Tuhan. Sebab janji firman-Mu, apabila ada 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, maka Engkau akan hadir. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah keluarga kami ini. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kehendak-Mu untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu saat hari ini, kami Tuhan akan diteguhkan, dikuatkan untuk tetap percaya dan yakin bahwa Yesus itu hadir dan sanggup boleh tiba di tempat kami berada, di tempat kami memanggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani bulan-bulan berikut kita telah beribadah di rumah dan tidak berkumpul sebagaimana biasa di tempat ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Dan ketika ada masalah yang muncul di permukaan bumi ini, ada banyak orang menafsirkan keadaan ini, ada banyak orang memahami keadaan ini bahwa Tuhan sedang marah. Namun suatu hal yang kita imani Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang Maha Pengasih itu, kalaupun kita dalam keadaan kurang menguntungkan atau kalaupun sukacita kita seakan-akan hilang, tapi yang jelas kasih Tuhan akan tetap menyentuh dan merangkul kehidupan kita, orang yang telah diciptakan dan dikasihinya. Sehingga tidak ada seorang manusia yang berhak menyatakan bahwa Tuhan marah pada saat ini. Tuhan ingin menghukum, mengutuk bangsa ini, manusia ini. Tetapi yang pasti, sebagai seorang bapa yang baik, dia akan menegur anak-anaknya pada saat dimana anaknya itu melanggar atau jauh dari ketentuan yang digariskan oleh bapaknya. Itu bukti bahwa dia mengasihi kita. Kita sedang disapa oleh Tuhan. Kita sedang ditegur oleh Tuhan. Kita sedang dinasehati oleh Tuhan. Nah, ini suatu gambaran kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa lewat teguran atau situasi yang terjadi hari-hari dalam kehidupan manusia di bumi ini, Tuhan ingin berkata banyak kepada saudara dan saya. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan rohani bagi saudara dan saya. Apakah engkau masih mengasihi saya? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat seorang Daud, tokoh di Alkitab di perjanjian lama, dari garis keturunannya terlahir Yesus sebagai Mesias, pernah salah di hadapan Tuhan, yang kalaupun dia sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah dalam kehidupannya, tapi suatu saat dia pernah salah Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada saat dia salah, ada suatu hal yang menjadi pengalaman kehidupan yang membuat mentalnya, jiwanya merasa terkekang. Dimana ketika dia mengalami sakit penyakit yang cukup parah, dia merasakan bahwa lewat kesalahan yang dia miliki, Tuhan sedang marah kepada dia. Sehingga suatu saat di Mazmur Daud, pasal yang ke-6, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ale Jehovah unang uhumi au di bagasan rimasmu, jala unang ajari au di bagasan parpiar ni murukmu.
Asima roham dia wale Jehovah ay mawas do hulala. Pamalum mau wale Jehovah ayak kahitir do sude holi-holiku. Satu ekspresi yang ditunjukkan oleh Raja Daud ketika dia memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu sedang murka, sedang marah kepada dia. Dia jatuh sakit, dia mengalami banyak masalah. Kemudian dia menuduh Tuhan itu menjadi seorang yang kejam, yang menimpakan kutuk kepada dia. Bahkan dia sampai jatuh sakit. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa Tuhan itu sebagai seorang bapa yang mengasihi saudara dan saya, wajib seorang ayah akan mengingatkan anak-anaknya, akan menegur anaknya. Nah, sehingga dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 20 dikatakan di sini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Satu bentuk pertanggungjawaban yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya ketika kita menjadi miliknya, umat ciptaannya yang telah ditebus dengan darahnya, maka sudah barang pasti dia ingin menjenguk saudara dan saya, ingin memperbaiki kehidupan saudara dan saya, supaya kita menjadi orang yang berkenan sesuai dengan janji firman-Nya untuk membawa kita kepada kekekalan. Jadi mau tidak mau apabila ada sebuah benda kepunyaan saya dicuri oleh orang lain, sudah barang pasti saya merasa kehilangan dan saya akan berupaya untuk mencari barang itu. Atau mungkin suatu saat ada benda kesayangan saya dirusak oleh orang lain, maka saya akan berupaya mencari benda itu kemudian saya perbaiki. Karena benda itu kesayangan saya. Yakinkan dirimu Bapak Ibu Saudara bahwa engkau disayangi oleh Tuhan, katakan amin. Nah, ini menjadi inti pokok kenapa Tuhan harus menegur, menasehati, membimbing kita, mengarahkan kita, memelihara kita, merangkul kita, memeluk kita. Itu pertanda bahwa memang Tuhan itu tidak ingin berjauhan dengan kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam kitab Wahyu tadi Tuhan berbicara bahwa alasan Tuhan untuk menegur kita karena kita dikasihi oleh Tuhan. Aina sanahu holongi akairuhu picang jalahu ajar nina Jehovah atong hari koto kamuma paubah roha. Nah, jadi kenapa seorang anak kita tegur? Supaya dia berubah. Untuk apa dia berubah? Supaya dia tetap menjadi anak yang baik. Untuk apa dia menjadi seorang anak yang baik? Supaya dia memperoleh masa depan yang lebih baik dan indah. Itu tujuan Tuhan. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Dan kemudian dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang kemudian dia akan datang menjemput kita untuk ditempatkan di perumahan, di tempat yang telah disediakan itu. Tapi apakah saudara dan saya layak ditempatkan di tempat yang kudus, di tempat terhormat? Mau tidak mau Tuhan masih beri kesempatan untuk saudara dan saya diperbaiki, dibengkeli lagi mulai dari awal supaya kita wajar dan layak untuk menempati suatu posisi yang terhormat yang disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang manusia Tuhan menuntut kita untuk dapat diperbaiki, untuk dapat direnovasi, untuk dapat dipulihkan. Sudah barang pasti kita harus mendasari cara hidup kita, meresponi panggilan Tuhan kita ini dengan kerendahan hati, saudara. Seseorang bisa berubah dari tingkah laku perbuatannya yang tidak baik. Itu bisa terjadi pada saat dia memulai sesuatu dari kerendahan hati. Mungkin sebagai manusia biasa kita pernah sakit hati ketika kita ditegur. Kita tidak bisa terima ketika sesuatu hal yang menjadi kekurangan kelemahan kita menjadi objek teguran yang dilakukan bagi saudara dan saya. Tapi justru seseorang yang menegur kita untuk meluruskan cara kehidupan kita untuk kembali menjadi pribadi yang benar. Itu yang dilakukan oleh Tuhan hari-hari ini. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa kondisi yang terjadi di bumi ini hari-hari ini, 2-3 bulan terakhir ini, Tuhan sedang murka, Tuhan sedang marah, Tuhan benci dengan manusia,
Jangan sekali-sekali kita memiliki pemahaman yang salah. Tapi yakinkan dirimu bahwa karena Tuhan mengasihi kita, sehingga lewat perkara-perkara yang teramat sulit boleh kita bayangkan, mengancam kehidupan kita, membuat kita damai sejahtera hilang. Itu suatu kesempatan di mana setiap kita hari-hari ini terbangun dari ketertiduran kita, bangkit dari prinsip mati secara rohani untuk kita diterangi oleh terangnya Kristus. Nah, jadi konsep yang pertama yang Tuhan ajarkan bagi kita, merendahkan diri. Nah, teguran Allah itu saya katakan tadi didasari oleh kasih. Amsal 3:12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ay matua dipicang Jehovah do zolmana hina holongan, na songon ama mida anak hasudungan ni rohana. Lebih tegas lagi di kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Diajari Tuhan itu nah hina olongan ni rohana, jala dilicingi do ganup anak najina konna. Jadi molohita nuanya kamang kanang sedang diajari oleh Tuhan marhitin nama saon, dipicang, disungguli, dipaingo, disosoi, dipodai, dimuruhi, digotil, dipastap, ale diajur hita, ditogu do hita, diparorot do hita, diabing do hita, jale di daun sudah persaitot. Itu seorang pribadi yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak banyak manusia memiliki hati yang demikian. Tapi Tuhan harus menunjukkan keteladanan sampai seberapa jauh kasih yang ada dalam dirinya bisa dipraktekkan, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dilakukan oleh umat ciptaannya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlepas dari masalah COVID-19 yang melanda bumi ini. Tapi di tempat atau di dalam kondisi kehidupan kita, kita sering menemukan masalah. Nah, jadi saat muncul masalah, apa yang terjadi? Saat muncul apa yang menjadi pergumulan, apa yang terjadi? Sering manusia itu terkadang sulit untuk mengerti tentang hal apa yang sedang terjadi. Kemudian manusia itu cenderung berfokus kepada yang terjadi pada hari ini, berfokus kepada masalahnya. Hamaolon nadong dinahumal yang gimana dan nagabe pusat perhatian di mana. Yang kemudian manusia sering marah dan saling menyalahkan. Di pabalima alani hodi, alana songonodo, alaniom. Ketika terjadi masalah maka hal ini akan muncul. Kemudian manusia itu cenderung mengandalkan kekuatannya. Bama asa maluau. So malua petahodongoki aliang gua koku palua do diriku. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus faham benar bahwa keadaan yang terjadi dalam hidup kita lewat masalah, pergumulan, aniaya, bahkan sakit hati yang sering menjadi langganan bagi kita. Tuhan sedang menyapa saudara dan saya untuk tak berdiri teguh dalam prinsip bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah mengasihi saudara dan saya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Tuhan lewat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi masalah itu diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan ingin menyelesaikan masalah itu. Yang rusak itu diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan ingin memperbaiki kerusakan itu. Di mana dia rindukan bahwa benda atau pribadi yang dikasihi telah mulai lari daripada konsep awal penciptaannya. Maka mau tidak mau Tuhan yang penuh kasih kepada benda, kepada orang, kepada pribadi yang dikasihi. Dia harus melakukan sebuah upaya yaitu memperbaiki. Yang pertama, Tuhan datang melalui masalah untuk memperbaiki hubungan sosial, persautaan. Nah, kalau kita bayangkan di hari-hari ini, ada banyak ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan komunitas gereja yang berbeda. Bahkan mungkin dengan agama yang berbeda, mereka duduk bertekun untuk menyembah Tuhannya. Merendahkan hati untuk mengundang Tuhannya, boleh berperkara di atas masalah yang terjadi. Yang dulu memang selama ini ada banyak orang yang mengandalkan dia punya denominasi, mengandalkan dia punya marga, mengandalkan dia punya persautaan dan lain sebagainya. Tetapi saatnya Tuhan mengkehendaki manusia itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bisa duduk bersama, mengundang Tuhan hadir tanpa melihat merek gereja.
Melihat marga apa, persahutaon di mana? Karena di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Coba kita bayangkan, mungkin dalam suatu komunitas persahutaon bisa saja tidak saling cakapan. Bisa saja terjadi misunderstanding atau salah pengertian. Ketika mungkin gara-gara perbatasan tanah kah, atau gara-gara hewan peliharanya, atau gara-gara dan lain sebagainya. Tapi saat ada masalah ini mengglobal secara dunia, semua orang pada takut. Mau tidak mau mereka rindu ada Tuhan memperbaiki. Nah, ketika manusia itu fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah dan objek pertikaiannya, mereka dapat. Baik, kalau kita bisa membayangkan bagaimana seorang Daud mengerti tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia mendapatkan sebuah pengalaman bahwa hidup rukun bersaudara satu dengan yang lain itu akan mengubahkan kehidupan mereka secara bersama-sama. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa keadaan teguran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, pertama sekali memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Hubungan sosial, bicara persahutaon, bicara kekeluargaan. Sehingga dikatakan di sini, dengan nai dohot senang nai molo tumpungu sahudulan akan amarhamaranggi. Las tidak misalnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ai di sini di perbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan saat roh disaliling-liling. Jadi kalau saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan, mari kembali. Ketika Tuhan memperbaiki, merajut kembali hubungan kita satu dengan yang lain untuk bisa hidup rukun satu dengan yang lain, apalagi yang bertetangga Bapak Ibu Saudara. Saat itu Tuhan menjanjikan berkat-berkat berkelimpahan dan bukan hanya untuk kehidupan sementara. Ini adalah gambaran-gambaran yang pasti. Apa yang sedang ditegur, dinasihatkan oleh Tuhan. Ada banyak kerukunan-kerukunan yang rusak. Hubungan komunikasi sosial yang tidak terjalin sedemikian rupa lagi. Ada ngaka perbedaan di tengah-tengah ni akka parhamaranggion, di tengah-tengah ni parsahutao doh lan nasi. Nah yang dipaingo debatado hita kamangkay nang nungatikina hita dipasikap debata dibuat sesedani roha asa tulus jala saat akka pasu-pasu na pinarbagan debata. Nah hal yang kedua, Tuhan sedang memperbaiki, menegur kita lewat cara hidup kita yang selama ini mungkin masih jauh dari kebenaran. Nah Rasul Paulus menggambarkan dalam suratnya kepada Timotius, dikatakan bahwa keadaan yang sukar atau masalah yang terjadi, di sana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, seorang pembual, seorang sombong, tukang fitnah, bahkan pemberontak terhadap orang tua dan tidak bisa berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kita harus jujur dan terus terang untuk melihat kenyataan kehidupan kita. Apakah kita masuk dalam kategori cara hidup yang tidak benar ini? Dikatakan di sini tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Onak kapangalaho nang binereng ni debata adong di portibion noay. Nama dokod diri na si Yuto Jesus. La salanido iman na di pasingot debata ita marhitia kanamasa na nong di portibion asa mulak hita tudalan na si tongi. Asa tarpasu-pasu hita jala sa parsidot hita ditohap na sumurong na pinarbagan debata tu hita. Dikatakan lagi di sini saudaraku. Secara lahiriah, secara perdagingan mereka menjalankan ibadah mereka marminggu dong. Perbarita nauli dong. Raga makaulaun huria diulaun. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan adong hagogon ni haporsion na ilaw mapargugo ibana. Bahwa kekristenannya itu seakan-akan tidak sanggup untuk membangkitkan kehidupannya dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Ini suatu masalah yang ditemukan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Seakan-akan sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki. Tapi dengan tegas Tuhan merindukan hal ini harus terjadi.
Sebab ketika dia datang ingin dia menemukan suatu perubahan dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan hanya dalam kehidupan terhadap diri sendiri, tapi berkomunikasi kepada orang lain. Bahkan dalam setiap interaksi kehidupan kita satu dengan yang lain. Kalau orang mementingkan diri sendiri, ini dengan jelas sangat mencederai perasaan Tuhan. Tuhan mengabaikan kepentingan diri sendiri, dia turun dari sorga yang penuh dengan kemuliaan, senang, tidak ada kemelut dalam kehidupannya. Dia turun ke dunia yang hitam ini, yang gelap ini. Untuk mencerminkan sampai seberapa jauh tingkat kepedulian seorang pengikut Kristus. Untuk boleh kita teladani Bapak Ibu Saudara. Nah jadi untuk kita menjadi seorang Kristen bukan hanya terdaftar di gereja dan beribadah. Tanpa kita mengetahui bahwa kita sebenarnya sedang memungkiri hakikat daripada ibadah kita itu. Kita hanya sekedar simbol bersandiwara di hadapan Tuhan. Nah hal yang ketiga dikatakan di sini. Tuhan sedang menegur kita dalam hubungan rumah tangga. Anak-anak itu adalah suatu komunitas kerajaan Allah yang dibangun Tuhan itu sendiri atas dasar kebenaran firman-Nya. Tidak secara kebetulan Adam dipertemukan dengan Hawa di Taman Eden untuk jadi pasangan suami istri. Jadi pasangan suami istri yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tapi tidak jarang kita temukan di akhir zaman ini ada banyak rumah tangga yang seakan-akan menjadi simbol neraka. Ada konflik internal yang terjadi di keluarga antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Ini sering menjadi sebuah kenyataan yang harus diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita disuruh oleh Tuhan hari-hari ini beribadah di rumah. Sudah berarti bahwa kita sedang beribadah sesama keluarga kita. Tidak mungkin lagi si suami pergi dari rumah. Seperti kebiasaan selama ini atau mancing dia ke sana atau tangkap burung di luar sana. Otomatis mereka sudah duduk bersama dengan istri dan anak-anaknya untuk baca liturgi yang harus kita lakukan dalam ibadah di rumah tangga kita. Mungkin kita sudah menonton live streaming ibadah yang sampai di tangan kita. Nah ini suatu rencana yang Tuhan atur, bukan dibuat-buat saudara. Kita seakan-akan dipaksa secara tidak langsung untuk boleh duduk bersama di tengah-tengah rumah tangga. Nah untuk itu Tuhan mengkehendaki supaya dia hadir di tengah rumah tangga itu. Supaya rumah tangga itu mengundang dia boleh tetap ada di rumah tangga mereka. Supaya apa? Supaya rumah tangga tetap menikmati anggur yang baru. Bukan tawar hati. Bukan kehilangan kasih Bapak Ibu Saudara. Nah tidak jarang rumah tangga di akhir zaman ini boleh kita lihat hanya sekedar simbol. Begitu gampang perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini mencederai hati nurani kita sebagai seorang pengikut Kristus. Tuhan tidak menghendaki hal ini boleh terjadi. Sehingga kalau keadaan ini diingatkan oleh Tuhan, kita sedang dicolek oleh Tuhan, kita sedang dicubit oleh Tuhan. Bagaimana rumah tanggamu, bagaimana keluargamu, bagaimana hubunganmu di tengah-tengah keluargamu. Saat ini kita harus jawab dengan pasti. Bahwa tidak secara kebetulan masalah ini membawa kita untuk beribadah di rumah tangga masing-masing. Kalau selama ini mungkin hanya istri dan anak-anaknya pergi ke gereja. Si suami tidak kita tahu di mana dia kabur saudara. Tapi saat ini kalau masih ada di antara suami yang menyepelekan teguran Tuhan hari-hari ini, ingat. Kau tidak akan mendapat upah apa-apa. Dan kau akan mewariskan sesuatu yang tidak baik kepada keluargamu. Yang kemudian Tuhan akan menimpakan kutuk itu dari generasi ketiga ke generasi keempat. Tanpa putus-putusnya. Karena apa? Kita sudah mencederai panggilan Kristus bagi saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari renungkan baik-baik. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Kenapa Tuhan harus menegur kita hari-hari ini. Yang pertama bahwa Tuhan tidak marah kepada kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tapi mau tidak mau sebagai seorang bapa dia harus menegur anaknya. Supaya kembali kepada kasih yang semula. Tuhan mengingatkan kita untuk kembali memperbaiki hubungan sosial. Yang sudah barang pasti sebagai makhluk sosial kita harus berkomunikasi dengan tetangga. Dengan orang-orang ada di sekeliling kita. Kemudian Tuhan mengingatkan kita. Untuk memperbaiki cara hidup kita, karakter kita, sifat-sifat kita.
untuk kembali kepada hakikat semula yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemudian Tuhan menuntut ada pemulihan dalam setiap keluarga. Peristiwa di kota Kana, di mana dikatakan di sana pada hari ketiga, ini Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, ayat kedua yang paling menarik. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apakah keluargamu, rumah tanggamu mengundang Yesus hadir dalam perkawinanmu, dalam pernikahanmu? Atau hanya sekedar ketika pemberkatan nikah maka Yesus kau butuhkan? Sementara setelah pulang dari gereja engkau menjalani rumah tanggamu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan berapa puluh tahun. Tiba-tiba Yesus tidak datang lagi di rumahmu karena tidak kau undang, tidak kau kasih tempat posisi di mana dia boleh tetap hidup dalam rumah tanggamu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan yakinkan dirimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak marah pada hari-hari ini. Tapi Tuhan hanya sekedar memberikan aba-aba sinyal kepada kita. Ayo sini anak-anakku. Datanglah mendekat. Lihat aku telah mengetok pintu rumahmu. Dalam pembacaan kita dikatakan di sini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dia datang ke rumah kita. Kita tidak pergi ke rumah lain. Kita tidak pala sampai di gereja lagi hari-hari ini. Pintu masih tertutup. Tapi justru ketika pintu gereja tertutup, mari buka pintumu. Yesus sedang ada berdiri di depan pintumu dan ingin masuk. Dan pasti kau dengar ketukannya lewat masalah pergumulan yang terjadi hari-hari ini. Dan ketika engkau mendengar, silakan masuk. Welcome Jesus. Tempatkan dia dalam suatu posisi terhormat. Dan pada saat itu, dia akan memberikan makan, dia akan memberikan kebahagiaan, dia akan memberikan kesembuhan. Dan bahagia selama-lamanya boleh kita nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa ketika keadaan yang terjadi hari-hari ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sebenarnya. Engkau mengetok pintu hati kami pada saat ini. Engkau mengetok pintu rumah tangga kami. Engkau mengetok pintu dari komunitas persaudaraan kami. Bahkan Engkau Tuhan mengkoreksi karakter kehidupan kami yang sering kami sadari itu jauh dari kehendak-Mu. Izinkan kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan. Sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau. Dan Engkau akan kembali menghibur kami. Engkau kembali membujuk kami, merangkul kami, memeluk kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah badai ini Tuhan. Dan kami teramat yakin ini tidak akan terlalu lama. Sebab kami telah menyadari siapa kami mau bertobat, kami mau berubah. Datanglah Tuhan, datanglah Engkau. Penuhi janji-Mu untuk memulihkan setiap kami yang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 17 Mei 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Tarutung Kota lewat Facebook dan YouTube maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah online selanjutnya. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita, baik berupa persembahan umum, perpuluhan, persembahan pembangunan, diakonia, ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat mengumpulkan persembahan di tempat masing-masing dan bisa mengantarkannya ke gereja GBI Tarutung Kota pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita.
Setiap hari Menara Doa digantikan dengan Menara Doa online yang akan live relay dari GBI Palembang pada pukul 18.45 WIB di FB GBI Tarutung Kota dan juga melalui radio. Kepada seluruh jemaat dan pengerja dihimbau untuk ikut serta dalam Menara Doa ini. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah online Mesbah Keluarga atau Family Altar. Ibadah keluarga ini diadakan secara live streaming di Facebook dan radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat dan pekerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh ketua FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini dialihkan ke doa puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Dan untuk jadwal ibadah raya online minggu depan akan berjalan seperti biasa, yaitu ibadah live di Facebook GBI Tarutung Kota dan YouTube di channel GBI Tarutung Kota, dan ibadah on air radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM pada pukul 10 WIB. Dan khusus ibadah Superbook Sekolah Minggu dapat mengikuti ibadah Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau permintaan penyelenggaraan ibadah di lingkungan atau desanya pada hari Minggu pagi dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat dan tetap berdoa kita imani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita sehingga kita untuk bangkit berdiri. Oh aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan doaku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, melalui cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita malam hari ini, siang hari ini, sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.